Nanti naiknya itu ke ACLS baru dia pemberian obat-obatannya. Contoh pada pasien cardiac arrest. Untuk yang PEA asistol ya, kita bicara yang PEA Pusat Electrical Activity atau dia ada gambaran EKG-nya tapi nadinya nggak ada. Atau dia yang flat, flat. Nah itu kan asistol. Itu pemberian obatnya sebenarnya epineprin aja kan. Epineprin, epineprin 2 menit epineprin, 2 menit tidak diberikan, 2 menit epineprin, 2 menit tidak diberikan. Jadi karena pemberian setiap 4 menit. Jadi epi kosong kalau kita bilang gitu. 2 menit itu kan 5 siklus ya. Nah, ternyata pemberian obat epinefrin ini mungkin kalau teman-teman kemarin sudah sekolah D3 atau ada yang S1 praktek di rumah sakit ya, menemukan pasien kardiak arrest itu biasanya epinefrin disuntik terus ini diguyur ya. Tapi cairannya ini di los gitu ya. Ya, Padahal los betul. pemberiannya padahal bukan seperti itu. Jadi kalau di bukunya AHA ini, di sini memang tidak Mm-mm. disebutkan, tapi di buku American Heart Associate itu ada penjelasannya. Jadi kita memberikan epinefrinnya itu pada pasien yang tidak ada nadinya, semuanya pada pasien yang tidak ada nadinya, mau dia PTPF, VF, VT tanpa nadi, atau PE asistol, mau pemberian amiodaron ataupun pemberian epinefrin itu dibolus cepat, terus dibolus cepat, dibolus lagi dengan NaCl 20 cc, tangannya diangkat. Kalau dia posisinya di tangan. Jadi caranya seperti itu. Bukan yang si cairannya di loading gitu. Kecuali kita mungkin bisa memprediksi saat itu kita sudah bisa menganalisa bahwa pasien ini terjadi henti jantung karena shock hipovolemik. Nah, itu boleh kita sambil lakukan berikan cairan ya kalau memang dia penyebabnya karena shock hipovolemik. Nanti ada tuh ini pada ibu hamil ya. Jadi dikumpulkan saja sebenarnya kalau pada ibu hamil saat ini nggak perlu sebenarnya posisi miring, dikumpulkan saja janinnya, lalu kita bisa agak diturunkan gitu janinnya, baru kita lakukan kompresi dada dari atas saja. Oke, penanganan kasus henti jantung, nanti kita bisa lihat ya di sini ya. Nah, penolong yang pertama adalah 3A, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Ya, aman diri menggunakan masker, ya, menggunakan sarung tangan, aman lingkungan. Kalau pasiennya itu ada di tengah jalan, ya dipinggirin dulu gitu ya, atau ditutup jalannya. Minta tolong orang untuk menutup. Lalu aman pasien, kalau posisinya dia miring, berarti kita harus lock roll dulu dia posisinya terlentang atau kalau dia di tengah jalan ya dipinggirkan gitu pasiennya ya. Jadi aman diri, aman lingkungan dan aman pasien clear. Lalu atur posisi korban ini tadi ya, bila posisi telentang dan permukaannya rata. Bila posisi korban miring, tengkurap harus dibalikkan bersamaan, namun hati-hati pada pasien cedera. Jadi lakukan lock roll bersama. Jangan lupa pegang bagian lehernya ya. Yang sudah-sudah kebanyakan masyarakat awam nih nggak tahu cara miringinnya atau cara memindahkannya. Jadi tangan sama kaki diangkat. Itu pernah kejadian polisi yang ada bom di Kampung Melayu, ya. Itu saya lihat di TV, waduh, kok ngangkatnya begitu, ya. Habis itu kurang nggak sampai 5 menit diumumkan polisi meninggal 2 orang. Mungkin pada saat dia kena bom mental masih ada tuh nadinya. Ya, karena dia mental mungkin cedera servikal. Karena ngangkatnya begini, kepalanya ngeplek begini, ya. Sehingga yang tadinya mungkin masih ada napasnya, akhirnya dia diet karena salah mengangkat. Nah, bisa jadi seperti itu. Kalau kita udah paham, berarti kita boleh menginstruksikan, tunggu, 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 Pak, tunggu, tunggu. Yuk, Bapak ada di sini ya. Ini ada yang di sini. Boleh kita seperti itu. Kita lakukan pertolongannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Gitu. Boleh. Lalu cek kesadaran. Tadi ya, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, clear. Cek kesadaran. Pak, Pak, Pak. Kalau dewasa dia, kita di dada. Kalau anak dia di telapak kaki. Dek, 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 gitu ya, di telapak kaki. Kalau dia dewasa kita di dada. Kedua dada boleh. Pak, gitu ya. Tidak ada respon, maka kita minta bantuan. Tolong ada pasien tidak sadar di lobi rumah sakit misalnya. Lalu setelah itu kita cek nadi menggunakan dua atau tiga dia
menggunakan dua jari, posisinya dua atau tiga jari dari jakun atau Adam apple ke arah kita. Kalau kita di sebelah kanan, berarti ke arah kanan. Kalau kita di sebelah kiri, berarti ke arah kiri. Jangan kita di sebelah kanan, kita menyilang gini. Ya nggak? Ini posisi apa? Nyekek pasiennya. Kalau keluarganya melihat, dia akan bilang itu bapak saya mati gara-gara susternya nyekek di leher. Nyekek. Padahal ngecek nadi karena posisinya menyilang. Jadi Hilang. seperti nyekek, ya kan? Nah, kalau orang awam kan nggak tahu menahu, pokoknya yang dia lihat, ya kan? Lalu gunakan jari tunjuk dan jari tengah, dua jari boleh. Rasakan denyut nadi atau cek nadi minimal 5 detik, maksimal 10 detik, maka harus dihitung ya. Tetet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sambil dirasakan hembusan nafasnya dan pergerakan dinding dada. Jadi boleh sambil kita kepala kita miring sambil melihat gerakan dadanya sama hembusan nafasnya. Jadi kalau dulu kan sendiri-sendiri, kalau sekarang jadi satu, kurang dari 10 detik harus dapat ini ada nadi dan napasnya atau enggak. Jadi tek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10, kita ragu, anggap tidak ada. Kalau misalnya ragu, ada nggak ya? Ada nggak ya? Udah 10 nih. Aduh, ada nggak ya? Jangan. Jadi begitu 10 kita ragu, ini kayaknya antara ada dan tiada gitu ya. Kalau ada kan harusnya sebenarnya kita merasakan itu. Kalau kita ragu, anggap tidak ada. Ya, jadi 10. Oh ya, kita ulang ya. Tadi menemukan pasien tiga apa? Menemukan pasien tidak sadar, clear, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Lalu cek kesadaran. Pak, 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 Ada. Bu, 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 cek respon. Tidak ada respon, panggil bantuan. Hmm. Tolong ada pasien tidak sadar di lobi rumah sakit misalnya. Setelah itu kita cek nadi 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cek nadi dan napas. Tidak ada nadi dan napas maka panggil bantuan yang kedua. Tolong ambilkan AED dan BVM. Atau kalau di rumah sakit tolong panggilkan tim Code Blue. Nah, kalau yang ini panggil bantuan dua kali, ini secara American Heart Associate. Nanti kalau teman-teman lihat di panduan BTCLS, dia panggil bantuannya cuma sekali. Boleh, boleh aja, ya. Kalau misalnya di rumah sakit, Code Blue sekarang di rumah sakit kan tidak dia henti napas henti jantung ya. Dia dengan tidak sadar aja udah panggil code blue. Kalau dulu memang nggak ada nadinya baru panggil code blue. Kalau sekarang begitu kita temukan pasien tidak sadar, mau dia pingsan ya, itu sudah panggil tim code blue. Ya, supaya apa? Supaya harapan hidupnya masih bisa lebih tinggi lah gitu. Jangan-jangan dia pingsan karena hipoglikemi. Kenapa panggil tim code blue? Ya nanti kan dia pasang infus, cek GDS dulu ya. Cek GDS-nya hipoglikemi nih. Nah, kasih apa pasang infus kasih Dextrose 40 pasiennya bangun itu lebih cepat daripada kita nunggu sampai nadinya nggak ada. Nah kalau cara AHA ini dia minta bantuannya dua kali. Tadi tidak ada nadinya maka panggil tim Code Blue atau tolong ambilkan AED dan BVM. Kalau di luar negeri AED itu bertaburan di mana-mana ya. Tinggal pecahkan kaca, ambil. Kalau di Indonesia agak susah. Mehong ya. Ini tadi ya, panggil ambulan, SPGDT ataupun tim Kotlu. Lalu kompresi dada sebanyak 30 kali atau sampai dengan bantuan datang. Ya, kita kompresi aja terus. Ya kan nggak ada mot-mot kan. Nah, lihat kompresi dadanya di tengah ya, di tengah-tengah sini ya. Nggak ada dulu kalau dulu kan ada puting susu gitu ya, tengah puting susu sekarang nggak. Gimana dengan nenek-nenek yang puting susunya di bawah? Jadi nanti kita kompresinya perut kalau kayak gitu ya. Maka kita di tengah sternum. Perbandingannya 30:2 kalau memang kita sudah ada yang ventilasi menggunakan BVM. Nah, ini tempatkan tangan di pertengahan dada atau di sternum. Letakkan tangan di atas tangan yang lain. Ini tergantung dengan kekuatan tangan masing-masing. Ada yang bisanya kanan di atas, ada yang bisanya kiri di atas. Boleh, silakan aja. Kunci jari-jarinya. Boleh, kalau mau tekniknya dikunci atau nggak bisa
kunci begini, saya bisanya begini, ya boleh aja. Jadi senyaman mungkin si penolong. Kompresi dada 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya 5 sampai 6 cm, seimbang kompresi, jadi harus ada relaksasinya. Lalu ganti operator setiap 2 menit atau SAS, stop 2 menit, stop CPR, analyze atau cek nadi. Tadi hitung ya, sama cek nadi dan napas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada nadi, switch position. Switch position itu switch penolongnya. Yang tadinya di kompresi ganti ke ventilasi, yang ventilasi ganti ke kompresi. Ini ada yang dinamakan high quality CPR. Jadi kalau memang kita eh, kualitas CPR yang kita berikan ini bagus dan penyebabnya kita tahu pada pasien ini penyebab dia cardiac arrest, biasanya Pak kasenya ROSC. Ini memang kayaknya dulu sepele ya. Ah, yang penting tekan-tekan aja gitu ya. Ternyata enggak. Boleh nanti dilihat dari gambaran EKG-nya pada saat teman-teman kompresi dada ya. Itu kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya 5 sampai 6. Pengembangan dada yang sempurna. Jadi kalau teman-teman tekan ya harus ada recoil sempurnanya, jangan gitu terus ya. Minimal interruption tidak lebih dari 10 detik, makanya tadi cek nadi dan napas kurang dari 10 detik atau maksimal 10 detik, ya kan? Atau jangan sambil kompresi sambil, lu tahu nggak itu tuh si itu tuh meninggal loh itu. Siapa tuh kemarin itu empok-empok itu. Nah, jangan ada interupsi ya. Jadinya nanti kekuatannya berkurang. Juga jangan hiperventilasi atau kalau kita memompa menggunakan BVM ataupun ambubek ataupun bagging itu dihitung sebenarnya. Satu ambubek itu isinya 1.500. Nah, kalau pasiennya misalnya beratnya 50 kilo, berarti 50 kali 8 itu 400, 50 kali 10 itu 500. Jadi 400 sampai 500. Tadi kan 1.500 kan? Maka kita mencetnya sepertiganya. Sebentar saya ambil bagging. Nah, ini teman-teman mungkin sering lihat ya, ambil bag ya. Ini isinya 1.500. Nah, ini kalau mungkin dulu teman-teman pompanya itu wow, sampai kempes gitu ya. Jangan. Karena bukannya hidup pasiennya cepat mati ya. Ya. Jadi, tadi ini yang saya bilang 1.500, kalau dia beratnya 50 berarti kita pompanya cukup sepertiga aja. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Ya. Atau kalau masih dalam kompresi 30/2 belum diberikan Advan RW, berarti kita 1, 2 gitu ya. Berganti peran setiap 2 menit atau SAS. 2 menit stop CPR, analyze dan switch position ya. Jadi yang kompresi ganti ke ventilasi, ventilasi ganti ke kompresi. Dan disarankan menggunakan feedback device atau metronom. Coba ya ini, nah ini contohnya. Ini coba kita lihat kalau teman-teman kompresinya 80 kali per menit. Boleh tidak? Lama ya. Nah, ini nggak sesuai ya. Kan tadi berapa? 100 sampai 120. Nah, coba kita dengarkan yang 120. Izin Kak, nggak Yuk. terdengar. Oh, nggak kedengeran. Oke, bentar. Sekarang apakah terdengar? Sudah Kak. Saya ulang dari awal. Nah, ini tadi kan norm apa? Harusnya 100 sampai 120 ya. Nah, kita kalau teman mungkin ada teman kita yang mungkin gerakannya seperti ini, kurang ya. Berarti ini kurang tidak sesuai
Ya, nggak akan hidup tuh pasiennya. Nggak akan balik lagi nadinya. Ini yang 120. Kalau saya sebenarnya lebih suka di 110. Nah, ini dia. Oke, teman-teman bisa dapat di mana yang ini? Teman-teman bisa dapat di Google, ya. Di Google tulis aja metronom. Nanti keluar teman-teman tinggal setting, di download boleh. Download metronom boleh. Kalau nggak mau download nanti kepenuhan HP-nya. Searching aja di Google. Buka yang ini metronom. Nanti kita tinggal setting, oh kita mau di berapa nih? 100, apa di 110? Apa mau di 120 boleh. Jadi pada saat nanti RJP taruh aja di samping. Nanti silakan bedakan teman-teman pada saat RJP menggunakan metronom atau enggak. Kalau teman-teman menggunakan metronom, kan ini jelas nih ya, ada tek, 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 tek. Maka teman-teman nanti melakukan kompresinya lebih terarah dan sama dia kecepatannya. Nah, kalau tidak menggunakan metronom, jadinya, nah, nanti kayak gitu. Jadi kalau kita menggunakan metronom, pada saat kita kompresi kita tidak terlalu capek sebenarnya, karena kita eh, sama gitu ya, nggak ada yang lebih cepat, nggak ada yang lebih lambat. Nah, tinggal kedalamannya aja diatur. Ini buka jalan napas pada saat cek nadi dan napas ya. Oke. Nah, ini cara membuka jalan napas. Sebelum buka jalan napas, lakukan pemeriksaan jalan napas. Bisa menggunakan cross finger atau finger swab pada pasien yang tidak sadar. Ini untuk yang bagaimana cara membuka jalan nafas ya. Nah, cek pernapasannya look, listen and feel, tapi ini tidak direkomendasikan pada AHA 2020. Jadi ini hanya dilakukan pada indikasi sosial ya. Kenapa masih ini ditampilkan? Jadi kalau misalnya nanti amit-amit tapi ya mungkin keluarga kita sendiri, ibu kita atau bapak kita atau anak kita gitu teman-teman. Saya tetap harus berikan bantuan napas, monggo silakan nggak apa-apa. Jadi itu indikasi sosial. Bagaimana cara memberikan bantuan napasnya? Tadi 30 banding 2, 30 kompresi dan 2 bantuan napas. Ini pernah terjadi pada teman saya pas kita lagi keluar kota, istrinya tiba-tiba kardiak arrest, lalu dikompresi oleh teman saya, kompresi. Suaminya memberikan bantuan napas 2 kali. Setelah 5 siklus, nadinya ada balik ya. Jadi karena memang keluarga inti ya, keluarga inti. Atau teman-teman merasa ini bestie saya tetap mau kasih bantuan napas, ya monggo silakan gitu. Tapi American Heart Association tidak direkomendasikan pada misalnya orang yang tidak dikenal gitu. Atau mungkin dikenal siapa gitu. Tidak recommended. Takutnya tadi tuh, mungkin dia punya TBC kita nggak tahu, ya kan? Nah, tekan hidung nih caranya ya. Kalau teman-teman yang melakukan mouth to mouth pada indikasi sosial, mungkin pada keluarga inti, tekan hidung, ambil napas, tekan bibir mengelilingi mulut pasiennya. Jadi semua mulut ini harus masuk ke mulut kita, gitu ya. Tiup hingga dada mengembang. Jadi kita harus ambil napas dulu, gitu ya. Lalu berikan jeda 1 detik tuh maksudnya kita tarik napas lagi. 2 kali ya. Itu kompresi 30 banding 2. Ini untuk yang indikasi sosial. Kalau bukan ini keluarga kita atau memang kita tidak, oh enggak, saya nggak mau melakukan secara AHA kan memang enggak gitu. Ya sudah, kita lakukan kompresi aja terus sampai dengan bantuannya datang. Ini tadi yang 30 banding 2. Nah, setelah 5 siklus pemberian napas buatan dan kompresi dada, bila pasien masih dalam keadaan tidak sadar, tidak ada napas, lakukan kembali kompresi dada dan pernapasan buatan, tapi bertukar posisi. Yang tadinya dikompresi ke ventilasi, yang tadinya diventilasi ke kompresi. Lalu lakukan penilaian ulang, nadinya teraba, napas spontan sudah ada, berikan posisi sisi mantap. Oh ini caranya ya, boleh dilihat sebentar. Nah, ini satu tangannya taruh di sini, lalu pasiennya dimiringkan dan kakinya seperti ini. Ini kalau teman-teman mungkin adanya di luar rumah sakit. Kalau yang tadi di luar rumah sakit, kalau yang di rumah sakit, di dalam rumah sakit gimana ya? Dia harus dibawa ke IGD. Kalau di luar IGD, kalau dia di IGD setelah dari IGD ya harusnya dia kalau kompos mentis
terus dia tidak perlu diintubasi, berarti bisa ke HCU ya. Tapi kalau dia diintubasi ya berarti harus ke ICU. Nah, bantuan hidup dasar dihentikan, BHD atau BLS dihentikan bila korban sudah pulih kembali atau nadi dan napasnya ada. Lalu penolongnya capek, kelelahan, jangan sampai nih udah kecapean, aduh, udah lelah nih gitu ya, masih terus. Akhirnya yang penolongnya jadi korban berikutnya di sampingnya. Jangan sampai seperti itu. Atau diambil alih oleh tenaga yang sama atau lebih terlatih. Contoh tim dulunya sudah datang. Ya. Lalu ada tanda-tanda pasti kematian. Contohnya apa nih? Pupilnya midriasis maksimal, yang di dalamnya yang hitam itu udah besar, penuh di matanya kanan dan kiri. Berarti midriasis maksimal. Ada tanda-tanda lebam mayat. Lebam mayat tahu nggak ya? Kayak teman-teman habis digebukin tuh. Kalau digebukin, nah itu tuh apa tuh biru-birunya samar-samar biru-biru samar-samar gitu di tangan mulai dari ujung tangan ujung kaki biasanya mulainya dari situ. Nah itu udah lebam mayat. Nah ini udah ada tanda-tanda pasti kematian. Nah ini ada jenis EKG yang mengancam nyawa. Nah ini teman-teman boleh lihat nanti sebenarnya ini nyambungnya ke ACLS nih. Ada yang namanya ventricle fibrilasi ya. Jadi gambarnya seperti rumput kecil-kecil gini. Nah ini tidak ada nadi, dia dengan VF berarti dia harus dilakukan DC shock sama dengan yang ini. Oh ini PEA, sorry. Ini PEA, kalau PEA ini di LJP aja dan epineprin. PEA terus ini biar ini ya. Tadi kalau yang ventricle fibrinasi ini semuanya nggak ada nadinya. VF, VT tanpa nadi ini dilakukan di sisok dan RJP. Nah, kalau yang PEA dan asistol ini dilakukan RJP saja dan obat-obatan. Obatannya epinefrin aja. Kalau yang di sini di sisok epinefrin nanti amiodaron 300 sorry, di sisok epinefrin disisoknya dua kali, disisok epinefrin disisok amiodaron 300 disisok lagi epinefrin disisok lagi amiodaron 150 disisok lagi tinggal epinefrin disisok epinefrin kalau dia masih gambarannya VF VT tanpa nadi. Kalau yang PEA dan asistol ini hanya dikompresi saja dan obatnya epinefrin setiap 4 menit. Gampangnya gimana? Dua siklus epinefrin masuk. Dua siklus berikutnya, sorry, 5 siklus atau 2 menit epinefrin masuk. Terus 5 siklus atau 2 menit epinefrin tidak diberikan. Ya, lalu 2 menit selanjutnya atau 5 siklus epinefrin masuk lagi. Jadi epi kosong itu caranya seperti itu. Ini sebenarnya adanya nanti di ACLS nih. Ini pengenalan alat, ada yang namanya Devip. Oh ini ya, ini mungkin saya singgung sedikit. Jadi kalau nanti teman-teman mau lihat ini Devipnya ini monopasik atau bipasik, lihat aja ujung ininya nih. Ujungnya dia sampai berapa sih? 200 atau 360. Ya, kalau dia sampai 360 berarti dia monopasik. Kalau dia sampai 200 berarti dia bipasik. Yang bagus yang mana? Yang sekarang paling terbaru ya bipasik gitu. Jadi kalau diibaratkan kalau monopasik itu dia satu kali tamparan tuh pada saat dikejut dia cuma cut gitu. Tapi kalau dia bipasik dia dua kali tamparan. Jadi bolak-balik pak pak ya. Jadi kayak gitulah kasarannya pada dia menghentak si jantung itu. Ini yang namanya AED. Nah, untuk di BTCLS kita pakainya AED. Kalau apa ini namanya? Di sisok ini kita pakainya di ACLS. Nanti teman-teman habis ini ikutnya ACLS. Jadi biar nyambung tuh. Habis itu apa sih yang apa lebih advance lagi menggunakan obat-obatan dan menggunakan di sisok. Nah, ini AED, AED bentuknya macam-macam. Kalau AED ini udah tinggal tempel aja sih, nyalain tempel teman-teman nanti udah bisa ikutin aja itu sendiri. Jangan lupa obat-obatannya. Oke, ini yang tadi saya bilang ya. Nah, ini di sini ada algoritma cardiac arrest yang tadi ini masuknya ACLS sih sebenarnya. Nanti di algoritma ini teman-teman bisa searching. Ini banyak di internet algoritma cardiac arrest AH 2020 keluar nih. Nah, nanti di sini ada ditemukan pasien tidak sadar, tidak ada nadinya, apakah dia rhythm shockable ya.
Jadi apakah dia memang terindikasi untuk dilakukan DC shock? Jika iya, lakukan pada pasien yang VF, PVT tanpa nadi, maka lakukan shock. Pasang akses, lakukan shock. Lalu berikan epinefrin, lakukan shock. Berikan amiodaron 300 miligram. Terus lakukan shock lagi, berikan epinefrin lagi, lakukan shock, berikan amiodaron 150. Nanti keterangannya ada di sini nih. Nah, di sini pada saat pasien kardiak arrest kita harus cari tahu penyebabnya. Biasanya ada 10, 5H, 5T. Nah, di sini ada, oh misalnya lupa apa ya, 5H, 5T-nya. Nah, ini ada nih keterangannya di bawah nih. Hipovolemi, hipoksia, hidrogen ion, hipohiperkalemi, ya hipoglikemi. Nah, T-nya trombosis pulmonari, trombosis koronari, toksin, terus tamponade kardiak, tension pneumotorak. Nah, tadi shock hipovolemik, dia apa penyebabnya? Oh, dia diare, udah seminggu muntah-muntah. Oh, jangan-jangan dia hipovolemic shock. Berarti sambil dilakukan tata laksana kardiak arrest sambil kita berikan cairan. Atau dia pasien KLL, perdarahannya banyak gitu ya. Nah, berarti sambil dilakukan tata laksana cardiac arrest sambil transfusi. Jadi kalau saya selalu bilang nih, kalau dengan tim gitu ya, ada dokter juga, apa nih kira-kira dok penyebabnya? Kayaknya dia shock hipovolemik deh kak. Atau kayaknya dia shock kardiogenik deh kak. Ini perdarahannya banyak. Oh ya, setuju dok. Oh, berarti nih kita masuk darah aja ya. Harus sambil nunggu darah kita cairan dulu. Cairan sama gelofusin misalnya. Supaya untuk mengikat lebih lama gitu ya, diikatnya lebih lama di pembuluh darah. Oke, harusnya sih kalau pada pasien-pasien seperti ini harusnya dia kalau kita tata laksananya baik, dia balik nadinya. Ya. Jadi kalau kita tahu penyebabnya, oh hipovolemic shock kasih cairan, harusnya dia balik. Nadinya harusnya kembali berdetak lagi. Ya. Atau misalnya karena dia hipoksia, kurangan oksigen ya. Misalnya dia dengan on tracheostomy, pernah ya saya pasien datang malam-malam, dia udah dia on tracheostomy. Ditaruh di bed tempat tidur udah biru diem, ibu-ibu. Terus kita lakukan kompresi dada, suction, ya kasih oksigen, bagging, suction. Ternyata memang mampet di mana di tracheostominya. Suction kita sambil kompresi ROSC. Nadinya balik. Jadi uh, jalan napasnya clear, kita kasih apa ambu bag, kita kompresi sama ventilasi ya, dua siklus sorry 5 siklus atau dia 2 menit. Pas cek nadi balik tuh nadinya, udah balik nadinya kita kasih oksigen ya, suction lagi bersih, balik nadinya ya, belum sampai setengah jam pasiennya duduk. Kami makanya oh itu tadi dia kardiak arrest, sekarang udah duduk ibunya. Jadi masalahnya tadi tuh hipoksia. Jadi kalau kita cepat tahu penyebabnya, cepat tata laksana si penyebab itu, biasanya dia akan kembali dengan cepat. Selain tadi ya, kita tata laksananya cara memberikan pompasi ambubeknya, cara kita RJP-nya, cara kita kompresinya. Selama itu kompresinya tadi sesuai dengan ritme 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya 5 sampai 6, recoil sempurna, ya, itu insya Allah dia balik. Tapi kalau yang kompresinya ya entar mau entar enggak gitu ya. Terus kita baggingnya dia full gitu. Jangan harap dia balik lagi nadinya. Ya pulang ke rahmatullah iya biasanya. Jadi bukan RS itu nggak balik lagi nadinya ya balik ke rahmatullah pasiennya iya biasanya kayak gitu. Jadi bisa kita lihat. Jadi makanya itu kenapa sih AHA ini makanya kalau di ACLS American Heart Associate ini dia arahnya pasiennya ROSC. Harusnya pasiennya nadinya kembali. Selama kita tahu penyebabnya di sini. Selama kita tahu penyebabnya tata laksana oke harusnya balik. Ya. Nih, ini sedikit algoritma ROSC. Nanti pasiennya kalau sudah ada nadinya, boleh kita manage respiratory parameter, dia napasnya berapa. Kalau misalnya kurang dari napas normal, 10 kurang dari 10 maka kita berikan rescue breathing 2 menit. 2 menit cek napasnya lagi. Kalau kurang dari 10 berarti kita advance airway. Lalu boleh bila memungkinkan EKG 12 lead untuk menentukan dia STEMI atau non STEMI. Jika non STEMI, follow comment panggil, Pak, Pak, Pak.
Tidak ada respon, berarti dia masih koma, maka kita lakukan TTM, bukan teman tapi mesra, mesra ya, tapi target temperature management, di mana pasiennya itu dipertahankan suhunya antara 32 sampai dengan 36. Pilih, misalnya saya mau pertahankan suhunya di 32, oke boleh. Silakan menggunakan cooling blanket. Kalau selama ini mungkin teman-teman taunya eh, blanket warmer ya, penghangat. Nah, ini yang pendingin. Kalau nggak ada, boleh NaCl didinginkan 4 derajat. Setelah itu boleh di CT scan, EEG, dan other critical care management, yaitu misalnya pasang infus, kateter, terus pasiennya dibawa ke ICU. Kalau dia sadar, dibangunin masih bangun, boleh. Other clinical care management, yaitu tadi pasang infus kateter, pasiennya dibawa ke HCU sih cukup kalau pasiennya sadar ya. Oke, ini saya lewat aja ya. Ini masuk ACLS nih kayaknya. Oke, sudah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau mungkin ada yang mau sharing? Boleh, monggo. Kalau ada yang mau sharing atau ingin diskusi, Baik, silakan teman-teman yang ingin berdiskusi, mungkin ada pengalaman terkait dengan bantuan hidup dasar atau BHD atau pengalaman pengalaman RJP dari teman-teman. jangan sampai ya pengalaman di RJP. Iya, jangan sampai di RJP bukan meng RJP. Iya, meng-RJP aja. Kalau di RJP jangan ya. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman. Silakan berbagi pengalaman. Kak, saya pernah RJP di tengah gurun pasir, mungkin seperti itu mungkin ya. Atau Kak, kenapa saya pernah RJP berulang kali tapi tidak pernah kembali? Ada itu ya Kak ya, yang RJP sudah RJP, tetapi setiap di RJP itu perutnya yang kembung malahan. Kenapa itu kira-kira ya Kak ya? Gimana tuh? Perutnya kembung. Iya, setiap habis RJP perutnya pasti dia kembung. Pasien yang di RJP. Setiap di RJP plus dan perutnya kembung gitu. Gimana Iya, itu? kenapa tuh? Karena apa? Kalau dia belum dilakukan intubasi, berarti ventilasi kita yang kurang bagus. Jadi ventilasi kita kurang ekstensi. Jadi kurang dibuka jalan napasnya, sehingga ventilasi atau apa? Ventilasi yang kita berikan kepada pasien ini masuknya ke lambung. Atau kalau pasien itu mungkin kita sudah pasang ETT, ya endotracheal tube, jangan-jangan dia nyangkut tuh ke lambung, nggak masuk ke paru-paru, sehingga dia kembung. Jadi masuknya ke lambung. Kita udah di ETT-nya masuk ke lambung, terus kita breathing lagi. Nah, udah pasti wong, pasang Geser aja ya. itu NGT. Pasti dia NGT-nya melembung. Iya gimana Kak Mutmainah? Hmm. Enggak Ada yang mau ditanyakan waktu didiskusikan boleh loh. Pernah punya pengalaman kayak gitu? punya. Oh pernah. Oke. Nah, karena ET-nya dia yang nggak masuk ke paru, dia masuk ke lambung. Oh, iya betul. Iya, Karena kegesekan. bisa. Atau dia memang jadi kan si ETT ini kan masuknya ke epiglotis ya. Masuk ke epiglotis. Kadang dia nyangkut di sini doang nih di ujung. Jadi harusnya agak masuk lagi gitu. Jadi dia nggak gampang kegeser kalau pasiennya gerak. Iya. Tapi kedalaman juga nggak boleh karena kalau kedalaman dia nanti lebih paruh kita itu lebih melandai ke arah kanan sehingga nanti dia akan lebih ke arah kanan jadi pada saat paruhnya mengembang yang kiri ketinggalan gini nanti pasiennya bisa lama-lama atelektasis atau paru-paru yang sebelah kiri dia nggak mengembang lagi. Nah jadi jangan lama-lama kalau kita lihat pergerakan dinding dadanya nggak sama nggak simetris langsung lapor dok nih kayaknya nggak sama deh. Ini kayaknya kedalaman ya dok, gitu. Boleh kita dengerin pakai stetoskop, ya. Tadi betul dia masuk ke lambung sehingga perutnya melembung. Atau kalau dia memang ada cairan di lambung, itu biasanya kalau masuk ke lambung tuh keluar tuh dari ETT warnanya coklat, ya. Warnanya coklat. Nah itu kita udah bisa memprediksi. Saya pernah kayak gitu kan dokter pasang, terus keluar tuh dari ETT-nya warna coklat. Saya udah bilang dok itu mah lambung, itu cairan lambung tuh yang keluar. Apa iya kak ya? Coba aja cek. Iya kak betul. Cabut lagi. Ya.
Jadi eh, teman-teman ya ini apa bagus nih sudah ikut menambah ilmu ya, ikut pelatihan seperti ini sehingga update ilmu dari pengalaman-pengalaman, terus nanti teman-teman mungkin di lapangan juga ada pengalaman. Jangan lupa juga sering searching ya, lihat di YouTube. Tapi kalau melihat searching mencari info, jangan cuma satu. Kayak saya nih, saya suka masak. Kalau mencari resep masakan, saya nggak cuma satu. Saya membandingkan bisa sampai lima chef yang saya bandingkan supaya apa? Oh iya ini kok beda gitu. Sama seperti dengan teknik misalnya tadi mungkin memasang NGT. Nah itu bandingkan dengan 5 orang yang memasang kan itu banyak ya sekarang ya. Untuk tindakan-tindakan itu di YouTube banyak banget gitu. Nah bandingkan dengan beberapa supaya menjadi acuan teman-teman jangan cuma satu gitu. Jangan-jangan yang satu ini salah gitu atau ada yang kurang. Nanti ditambahkan dengan video-video yang lain gitu dari literatur yang lain atau dari video teman-teman kita yang lain gitu. Mungkin kan salah satu misalnya dari 5 video itu salah satu orang itu mungkin dia punya pengalaman di Amerika atau punya pengalaman dia kerja di Jepang gitu. Nah, itu kadang menjadi berbeda. Nanti ambil titik tengahnya yang mana? Ambil benang merahnya secara rasional. Kalau saya lebih suka secara rasional nih yang mana yang lebih oke. Oke? Ya, sudah. Jika sudah masih ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada pertanyaan lagi dari kakak? Mungkin Kak Irawan atau bagaimana? Ada pertanyaan? Sepertinya semuanya pada mengerti ya kak ya, tidak bertanya. Mengerti atau udah mulai ngebul ya kepalanya? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan kita tutup saja ya Kakak Made. Silakan kalau misalnya tidak ada, nah kita minta untuk tepuk cantik untuk Kak Yulia ya. Teman-teman silakan dibuka dulu mic-nya. Wah kalau sudah disuruh tepuk-tepuk kayaknya semuanya pada buka mic ya. Giliran Apa ditanya terakhir nih di materinya? iya. Silakan teman-teman dibuka mic-nya. Kita memberikan apresiasi kepada Kak Yulia dengan tepuk cantik. Semuanya sudah tahu ya tepuk cantik ya. Sudah dong. Udah. Sudah diajarin tadi sama Kak Yulia. Oke, tepuk cantik, 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 cantik. cantik, 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 cantik. cantik. Kak Mulia Yulia cantik. cantik. Terima kasih. Oh ya, sama disepakati aja Kak Made, besok mau mulainya di jam 7 atau 7.30 atau di jam 8 WIB. Supaya teman-teman yang dari Lombok juga nggak kesiangan. Apakah di 7.30 kita sudah mulai atau bagaimana? Bagaimana teman-teman? Apa karena kalau misalnya di Kak 7.30 Sakara, otomatis Pak Imadi, maaf, ya gimana Kak? apa masih bisa bertanya? Sorry, saya Oh terlambat. iya silakan yang mau bertanya tadi Iya, Kak Delva Oh ya ya. Kak, nah ini minta rekordannya bisa nggak nanti Kak? Oh iya, kalau rekordannya nanti kita akan di-upload di YouTube malam ini. Oke, untuk yang lain, Sebenarnya kalau kita menemukan pasiennya di tengah jalan Kak atau misalnya dia jatuh dari ketinggian mungkin kita baru bisa mengatakan bahwa ini suspek ya atau kemungkinan cedera tulang belakang sebelum kita memang bisa melihat dari CT scan ya. Tapi mungkin memang dari pemeriksaan fisik contohnya dia tidak bisa mengangkat kaki salah satu kakinya atau kedua kakinya. Nah, memang kita ada kecurigaan. Biasanya di awal itu curiga dulu atau suspek cedera tulang belakang ya. Nah, bagaimana posisinya kalau misalnya dia jatuhnya miring gitu lah ya. Nggak semua pasien jatuhnya telentang ya. Nah, bagaimana caranya posisinya kalau dia miring? Nah, selama belum ada eh, ambulan atau belum ada orang-orang lain, kita masih sendiri tunggu. Tapi kalau sudah ada orang lain atau sudah ada ambulan, maka kan dia akan dinaikkan ke ambulan nih. Tapi caranya gimana nih? Posisinya kan dia miring. Nah, ambulan itu harus ada sorry, harus ada LSB atau long spine board yang lurus, yang ada warnanya kuning, ada yang warnanya merah ya. Kalau yang skop itu kan yang dibuka ya. Kalau yang LSB itu yang lurus tuh.
Nah, itu harusnya ambulannya bawa itu gitu. Kalau kita curiga dia dengan curiga fraktur tulang belakang lah, atau mungkin ada kecurigaan something happen gitu ya di tulang belakang dari mulai sini ke bawah ya. Nah, itu biasanya kan kelemahan dua sisi ataupun satu sisi ataupun keempat sisi bisa jadi. Nah, itu posisinya kita menggunakan teknik lokal untuk menaikkan pasien ini ke LSB terlebih dahulu. Ya, posisinya lokal, terus LSB-nya dimasukkan, lalu pasiennya apa? Terentangkan di LSB. Nanti sistemnya kan pasti dia nggak langsung dia pas ya antara LSB sama pasiennya. Nanti sistemnya dia eh, apa namanya maju sambil ditarik ini terus mundur sampai dia posisinya pas. Baru dia dinaikkan ke brankar. Jadi posisi seperti itu baru dia bisa dinaikkan ke brankar. Jadi tetap nanti pada saat di rumah sakit, pada saat kita memindahkan dari brankar ke bednya rumah sakit, pasien itu harus tetap menggunakan LSB. Iya, long span bond. Nah, nanti gimana pada saat kita mau CT scan? Pada saat CT scan nanti tergantung kondisi si bed CT scan-nya. Kita bisa menggunakan yang namanya PET slide. Ya, itu di saya ada tuh PET slide supaya dia tetap rata si pasiennya ini. Baru nanti dia di CT scan di situlah baru kita nanti. Oh, jangan lupa pasiennya dipasang kolarnek ya. Pasiennya dipasang kolarnek. Kalau tidak ada kolarnek, apapun yang bisa memfiksasi leher pasiennya. Mau pakai sendal jepit boleh, mau pakai kardus boleh, kalau kolarneknya nggak ada. Itu kalau di lapangan. Tapi sih harusnya ambulan itu, makanya tadi saya bilang, standar ambulan yang baik adalah dia punya perlengkapan untuk airway breathing, sirkulasi sampai dengan disability. Disability itu sampai dengan pada kecurigaan pasien fraktur, sehingga harusnya ada papan bidai, ada kolarnek gitu ya. Di RW kan dia pakai kolarnek. Nah, itu. Jadi nanti memang penggunaannya itu menggunakan LSB. Ambulan yang baik, di dalam ambulan dia punya stop stretcher dan juga LSB. Itu ambulan yang standarnya ambulan. Jadi bukan cuma brankar sama oksigen doang gitu. Kalau dia langsung dinaikkan ke brankar ya nggak masalah sih. Harusnya tadi pakai LSB. Gitu sih Kak Delva ya. Kak Delva. Bagaimana Kak Delva? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, Ya, sama-sama. nanti mungkin lebih lengkapnya nanti secara berurutan ya Kak ya. Nanti ada trauma dulu, baru dia ada transportasi evakuasi. Bagaimana cara mengevakuasinya? Begitu ya Kak ya. Iya, betul sekali. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya lagi. Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini.